Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila musannif kitab Wasiyatul Mustafa Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Al-Hafidh Al-Imam Al-Mufassir Al-Faqih Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Monggo yang belum niyati boleh ilmu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19, halaman 19, baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu wahai Ali karamallahu wajha, walisa khaylan kedue wong sing loman iku thalathu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Jadi walisa khayy, dan bagi orang yang dermawan itu ada 3 tanda. Pertama adalah al-afu dan memaafkan, indal miqdarah nalikane berkuasa, nalikane duwe kemampuan. Wa ikhrajuz zakati, nomor 2 wa ikhrajuz zakati lan ngetokno zakat. Nomor 3 wa hubbus shadaqati, lan seneng ngeweh sedekah atau gemar bersedekah. Ini para hadir rahimakumullah. Jadi orang yang dermawan itu menurut Sayyidina Ali dari mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa ada 3 tanda orang dermawan. Yang pertama adalah memaafkan ketika berkuasa, yang kedua mengeluarkan zakat, yang ketiga gemar atau senang bersedekah. Ini 3 tanda orang-orang dermawan. Nah, sakhiyun, kita lihat sakhiyun itu adalah dermawan. Jamaknya itu apa? Azkhiyau. Kalau sifat kedermawanan dalam bahasa Arab itu namanya as-sakha'u. Ya, as-sakha itu kedermawanan. Nah, lawan kata dari sakhiyun itu adalah bakhilun, pelit. Nggih kho, nggih bakhilun, pelit, kikir. Apa wae? Istilahnya pelit, kikir, medit, kolot, pemane. lek bakhil akeh istilah, lek loman ya loman. Nah, kalau orang gemar bersedekah, jadi sedekah itu tidak hanya bersifat harta benda, tapi juga kemampuan kita, ya, yang kita mampu dan mau, itu ya. Kalau hanya mampu saja, tapi nggak mau, ya sama saja. Atau yang kedua, ada kemauan tapi nggak punya kemampuan, sama saja. Jadi kita lihat kemampuan kita masing-masing dan kemudian mau melakukan sesuatu untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini namanya apa? Bersedekah untuk agama, untuk orang lain, untuk kemanusiaan, untuk perjuangan dan sebagainya. Nah, kalau orang sudah terbiasa dermawan dan menjadi sikap kepribadiannya ini luar biasa. Sebab banyak orang yang ketika ngetokno sedekah leren di itik-itik kan, leren sirkuler melaku kan, menunggu surat permintaan proposal. Ngenteni setiap tahun sekali santunan anak yatim ditulis, wah dari Bapak Samsu, wah, menyantuni 1000 anak yatim. Satu amplop 1 juta, sa-M ya. Nah, jangan menunggu. Jadi sedekah atau orang loman itu enggak harus menunggu momen-momen tertentu, ya. Jadi kayak misalnya nyen sewu pengajian, jenengan ngei jajan atau minuman atau apapun, itu bagian dari bentuk sedekah. Nggih. Dan guru saya dulu bilang, Kiai Salat itu bireng, ya, kayak bulan Maulud ya. Sekarang Maulud ya. Lah beliau bilang, lek bulan Maulud ojo sampai santri itu kehilangan telu. Lek sugih lek mampu ngadakno dhewe muludan. Ngoten nggih, lek sugih lek mampu. Lek gak mampu ngadakan sendiri muludan, maka sumbangkan kemampuan kita untuk acara muludan. Lek gak mampu satu kedua, maka yang ketiga hadirlah di acara mauludan. Itu aja, tinggal pilihan. Syukur-syukur ketiga-tiganya dilakoni kabeh. Jarang tapi kan. Karek mirip sampean, ya. 1 gelas minuman saja kita sumbangkan ke acara-acara begitu, sudah barokah itu sebenarnya. Cuma izin, ya. Mosok nyumbang acara mulut sak gelas. Sak gelas aku yo sawangane. Tapi dalam keterangan ulama enggak apa-apa itu. Minimal kata ulama-ulama dulu, minimal untuk nyumbang acara-acara itu 1 gelas itu enggak apa-apa. Ya, tapi menurut kemampuan. Lah orang sudah dermawan, loman dan sebagainya dan menjadi kepribadiannya, enggak usah disuruh, sudah gemar bersedekah. Tapi hati-hati penyakit hati ya. Sebab ketika gemar bersedekah hati-hati. Iki setane naik kelas sing kudu niki ya. Ya, naik kelas. Ya, sawangane nyun sewu sering saya katakan, lek setan gagal menjadikan kita orang jelek, maka setan akan menggiring kita menjadi orang yang merasa baik. Loh, hati-hati. Tipis kan ya? Tipis sekali. Oh,
ini mecakus ini ahli sholat ini kan gampang dijak nang apa kejahatan, keburukan, maksiat, wangel. Coba sih tak dikit-dikit. Jagus, tangi bengi Gus. Wiridan Gus, selawatan. Iku ono arek ayu iku melok ya Gus. Semangat tuh. Ono pamrih. Nah itu setan itu kalau gagal menggoda manusia menjadi orang yang buruk, maka setan akan naik kelas. Apa setan lebih tinggi lagi untuk menjadikan sampai orang yang merasa baik ya, merasa baik, merasa paling suci, merasa paling pinter, merasa paling ibadah, merasa paling ahli, merasa paling ini setan ini kan. Ya, ini tipis sekali godaan ini, tipis sekali. Ya, dua jabatan titik WCJ ya, masih melaku wetenge sih. Nah, ini kan beda. Nah, perilaku itu dermawan itu bagian dari kesolehan sosial. Kesolehan sosial. Sebab zaman sekarang banyak orang yang hanya fokus kepada kesolehan individual, kesolehan ritual. 5 waktu wajib, ya semua melakukan. Sholat sunnah, untuk baca Quran, itu umroh berkali-kali, haji berkali-kali, itu kesolehan ritual yang kembalinya kepada dirinya sendiri. Dia bernyaman dengan Allah, tapi dia meninggalkan kewajiban sosial kemasyarakatan. Jadi harus seimbang. Kesolehan sosial, kesolehan ritual harus seimbang. Ibadah sampean juga kemampuan bersedekah harus seimbang. Ini sebab kunci nanti saya terangkan, salah satu kunci tercepat Allah mencintai kita adalah dengan sikap dermawan. Tercepat itu Pak, tercepat. Cor sampai nang Jakarta lewat tol ya. Ya lihatnya lewat iso. Sampai lewat tol soalnya dermawan. Nah tapi syarat yang lain dermawan, yaitu enggak 1-2 kali toh, ya harus rutin dan istiqomah. Itu tadi dengan ikhlas, dengan ada kemampuan dan ada kemauan ya. Ini jadi ada keseimbangan. Jadi ada namanya equilibrium di dalam ibadah, baik hablum minallah dan hablum minan nas ya. Coba sama lihat fenomena sekarang ini kan, banyak orang beribadah kan, kencang ya Pak, apik bagus, tetapi yang sayangkan adalah mereka tidak jegur atau menceburkan diri dalam kesibukan kesolehan sosial ya. Contoh ketika banyak orang ahli ibadah ritual, sholat 5 waktu, zikir, manakib dan sebagainya, kemudian merasa paling itu hati-hati setan. Ayo ada wapi. Nah, merasa paling baik, hati-hati. Godaannya enggak tambah tinggi sampai yang derajat tambah halus godaan ini, hati-hati. Nggih, tambah halus godaan ini. Nih. Ini harus seimbang antara ibadah ritual, ibadah individual, ibadah personal dengan ibadah sosial. Sering saya sampaikan kan, hasil uang sampean berapapun dari hasil kerja atau hasil jualan, ya ambil seikhlasnya sebelum disedekahkan, infakkan atau apapun, ambil 1 lembar. Terserah sampean, mau Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, lempar. Tapi lempar kan dikuat ndak, maksud dilempar ke kas masjid, anak yatim kan, atau rondo sing miskin Pak ya. Gak pilih-pilih sampean. Nggo rondoe ayu ya si enom warna abang. Nggo rondoe wis kiwut-kiwut warnae coklat. Lungset pisan ya Allah. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi jarang sekarang ini orang yang sadar melakukan kegiatan ibadah sosial, sebab masih belum cukup ilmu Pak, menganggap bahwa ibadah ritual, ibadah sosial itu bukan bagian dari ibadah. Lho nggih, saestu niki. Ini fakta. Jadi misalnya sampean contoh sholat 5 waktu, jamaah masjid, kemudian majelis ilmu, kemudian zikir, wirid, kemudian apa lagi? Istighosah. Itu sama lakukan terus menerus ya. Itu kan untuk sama sendiri kan, Pak. Iya kan? Untuk kita sendiri. Tetapi kita pertanyakan, mana dirimu untuk orang lain?
Mana dirimu untuk kemanusiaan? Mana dirimu untuk perjuangan dan sebagainya? Itu harus seimbang. Ya harus seimbang. Nah, kemudian ya banyak juga yang ahli ibadah ritual. Ahli ibadah ritual maksudnya gitu ya. Ahli sholat lah, ibadah ritual masjid dan sebagainya. Ya merasa ahli ibadah ritual, akhirnya tidak mau bersosialisasi di masyarakat, tidak mau berjuang dalam keagamaan, tidak mau bersedekah dalam hartanya. Maka ini hati-hati ya. Mengapa? Penyakit hati akan muncul. Merasa paling ibadah, merasa paling baca Quran, merasa paling apapun dalam ibadah ritual. Kemudian ketika dia aktif di sosial, ada embel-embeli aku diwong enggak. Ini hati-hati li. Ya, tentang tokoh, melakukan sesuatu kan, tekep kan, kemudian kau nyalami, mangkel, amput, tuas aku wis ganteng, tokoh masyarakat, kau nyalami, piye dari gila, ini hati-hati, jangan sampai kita merasa begitu, ya, itu namanya angkuh. Aku gak diwong no belas. Lho memang gak diwong no macam gak uang no wong sampean. Dikira ngarep gak wong tok ta. Ini hati-hati. Jadi menjaga, mencari kehormatan, hati-hati. Ya. Memang ini tersembunyi, Pak. Godaan ini tersembunyi, ya halus sekali. Sehingga ditokohkan. Apalagi jabat agama misalnya kan ya. Jabat tokoh atau jabat terkait agama, wes beda jauh kan. Nah, ini hati-hati. Sangat tipis, halus sekali setan menggoda kita, ya kan. Akhirnya mencari apa? Mencari kehormatan diri, mencari pengakuan diri, mencari pengesahan diri. Aku kok, itu kan, hati-hati. Jadi akhirnya punya penyakit anania. Apa itu anania? Lega aku gak mungkin iso. Lah itu penyakit anania. Lewis anania, waduh karu-karuan. Ya lega dipuji, mangkel dan sebagainya. Nah baik lagi. Jadi jangan ada keinginan apapun ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian mencari pamrih pada manusia. Oh itu loh hebat, jangan. Hati-hati, itu nggak langgeng. Semakin kita mencari pengakuan dari manusia, terima kasih, suwun dan sebagainya, pamrih lah istilahnya, maka kebaikan kita di masa yang akan habis, Pak. Ini saya itu akan habis. Kebaikan kita yang nantinya kita nikmati dalam usia tua, jika umur panjang itu akan habis. Karena ditarik sekarang, itu loh, Pak. Ditarik, itu loh aku, ya. Padahal nantinya dia mulia, diamini malaikat, dimuliakan oleh malaikat dengan keikhlasannya, perjuangannya misalnya kan. Tapi kemudian kena penyakit ini, ditarik ke sekarang. Iki aku kok misalnya kan, hati-hati. Nanti habis nanti di usia akhirnya. Nah, kemudian ini, jadi yang paling sulit itu apa? Sodakoh tenaga, sodakoh keringat, sodakoh ilmu, sodakoh waktu, sodakoh kemampuan, sodakoh makanan. Ini bagus. Tetapi yang paling sulit adalah sedekah dalam bentuk harta benda. Ayo coba sampean. Saya belum mampu juga itu kan. Sedekah harta benda. Wajahidu, ya. Bi amwalikum wa anfusakum. Ini ayat Quran. Jadi berjuanglah sungguh-sungguh dengan harta kamu. Mana yang disebut pertama kali? Harta. Wajahadu bi amwalikum, berjuanglah sungguh-sungguh dengan hartamu. Baru setelah itu apa? Wa anfusikum. Jadi harta dulu, Pak, yang dipanggil oleh Allah untuk kita. Wajahidu bi amwalikum. Ayo berjuang ngembek hartamu. Lah baru ngono wa anfusikum, dengan dirimu. Apa dirimu itu termasuk kemampuan, waktu, tenaga itu kan, dan sebagainya. Nah ini berarti apa? Tantangan berat untuk kita. Memang sulit, Pak. Ketika kita punya harta benda, sedekah kan sulit sekali. Ya ini digantoli mbek setan ya. Ojo eman ya. Ya eman.
100.000 abang. Oh eman. Biru ae. Ya. Bareng biru tokno. Ojo biru. Ijo ae. Ya. Ijo metu ragu-ragu kok ana coklat ae. Coklat metu akhirnya gak usah. Memang Pak sulit ya. Tetapi daripada tidak, tetap apapun yang kita mampu dan kita mau, kita bersedekah. Kita bersedekah ya. Nah, terkait harta yang paling sulit ini, jadi Allah sudah menegaskan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah sungguh-sungguh dengan harta kamu, dengan dirimu di jalan Allah. Ini jangan sampai kita tidak pernah sedekah. Ya, nanti akan berat kita dikubur nanti. Nggih, banyak keterangan ulama dan hadis. Lah, kalau bisa, kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah ngeten, nggih berjuang dengan hartanya, ya berjuang dengan dirinya, ya berjuang dengan segala yang dimilikinya. Kemampuan, waktu, ilmu, apalagi. Nah, minimal kita mendoakan. Sekarang saya tanya sampean pernah enggak ndongakno wong? Ayo. Pernah enggak ndongakno wong? Pernah gak ndongakno wong? Sing banter Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minat. Ya itu sudah biasa. Tapi maksudnya begini, ketika ada orang ya membantu kita, paling sampai ini tok matur suwun. Ya. Padahal bentuk syukur kita kepada orang lain tidak hanya matur suwun, itu doakan. Ya, misalnya saya dikasih Mas Samsu rokok Samsu loh ya. Mas Samsu ngei rokok aku Samsu ya. Mas matur suwun. Dalam hati kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang dibuat untuk saya berlipat ganda dan berkah untuk Mas Samsu. Pernah enggak sampean gitu? Sampean dibayari kopi konco misalnya nggih, sak gelas, atasnya 2.000, bukan 2.000-nya, kenikmatannya itu matur suwun. Hati sampean berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kopi sak gelas iki berkah dan juga memberkahi bagi saya dan dia. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Nang ati, ojo disebutno ayo dongakno, ojo. Hati-hati. Pernah sampean? Ayo, ndak pernah. Yo. Lah kalau ngaku dermawan. Nah, ini berarti rahimakumullah. Ya, ini penting, Pak. Sebab kalau kita berdoa kepada orang lain dalam bentuk syukur itu kan, itu luar biasa. Malaikat akan mendoakan kita, mengamini kita pasti. Nah, sifat dermawan ini, itu luar biasa. Bahkan salah satu syarat ketika orang menjadi walinya Allah, ya, itu yang paling berat, syarat loman. Coba sampai lihat baca biografi ulama-ulama tasawuf ya, dikira pakaian compang-camping loh, mereka tetap bekerja ya, dan loman semua. Wali-wali itu loman semua, karena sebab syarat untuk menjadi wali salah satunya adalah orang yang dermawan. Jadi orang bakhil bin pelit bin kekir bin medit ya gak bisa jadi wali Gusti Allah ya. Anak wali murid sampai wali santri, besok wali daya. Gak mungkin wali kota masih itu ya. Ini jadi kemuliaan orang yang sedekah itu luar biasa, Pak. Sebab di situ ada banyak rahasia kebaikan, rahasia keutamaan, rahasia kekayaan jiwa, rahasia pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap harus ikhlas. Leka ikhlas, tetap belajar ikhlas. Ya, contoh Roh Hercules. Nah, ya. Wah, sedekah anak yatim ternyata sering dilakukan. Ya. Ngumulo ngei. Apa yang terjadi? Hidayah datang. Nggih, hidayah datang. Wallahu alam, siapa yang mengetahui ya, orang yang sangat
Tega, raja tega Hercules bisa hidayah. Dan siapa yang tidak tahu kualitas dari Habib Lutfi untuk melihat kualitas orang lain. Nah ini nggak bisa berdiksi orang. Itu pokoknya sodako. Nah hidayah akan datang. Nah mendapatkan sesuatu ya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah telah memberikan contoh sebuah kalimat Quran nggih, innama tataimukum liwajhillah ya la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ya kalau misalnya kamu diberi makan ya liwajhillah, maka harapkan wajah Allah, ridhonya Gusti Allah. Wala nuridu, dan jangan kamu mengharapkan apa, jazaan, balasan, wasyukuron, dan terima kasih. Ini adalah perintah Allah. Jadi kalau kita ngasih makanan, bersedekah, memberi orang, maka Allah telah mengatakan wala nuridu jazaan wa syukuran. Jangan sekali-kali mengharapkan balasan dan terima kasih. Itu mesti garis bawahi. Wis sedekah. Kok gak ngalih-ngalih ya? Disuwunmu iku. Wah, susah. Wong suwun kok dijaluk. Wah, iki gak suwun belas. Biarkan. Ingat Allah berpesan ngoten nggih. Jadi wala nuridu minkum ya jazaan wa syukuron. Jadi kami, janganlah kamu meminta balasan dan terima kasih. Itu namanya keikhlasan, dan tidak menuntut apapun dari orang lain, itu namanya ketulusan. Beda ya. Kalau keikhlasan itu mencari ridha Allah, memberi terbaik kepada Allah, terkait dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia tidak ngarep apa-apa, wis gak ngarep apa-apa, itu namanya ketulusan. Nah beda. Makanya sering istilah tulus dan ikhlas. Tulus kepada sama manusia, ikhlas kepada Allah. Paham gitu? Beda ini tulus ambek ikhlas. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, sehingga jika kita terbiasa begitu, ya belajar ikhlas. Coba deh aku tak nyembah 20.000. Ikhlas gak ya? Ikhlas gak ya? Enggak ikhlas. Oh, ikhlas sebut-sebut ikhlas gak ya? Ikhlas gak ya? Ya. Tapi jangan berhenti, tetap kita harus mengeluarkan sedekah. Ikhlas gak? Ikhlas sedekah gitu ya. Insya Allah ada jalan untuk dicintai Allah. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Nah kemudian keutamaan sedekah ya. Satu apa? Orang yang loman sedekah itu akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mencintai Allah itu biasa loh Pak. Cari misalnya ngomong aku mencintai Allah, biasa. Sebab sak dunya kabeh ya nyintai Gusti Allah gitu kan. Tapi yang luar biasa adalah Allah mencintai kita. Nah, ini yang luar biasa. Ngoten Pak. Nggih. Angel ya. Jadi hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha karimun yuhibbul karamah. Sesungguhnya Allah itu ya maha mulia. Ada juga kalimat karomah itu juga dermawan dalam istilah lain. Yuhibbul karomah ya, bukan maten tok ya. Karomah itu menyukai orang yang dermawan, orang yang mulia. Wa ma'aliyal akhlaki, dan orang-orang yang punya keluhuran akhlak, ketinggian akhlak. Wa yubghidhu sifsafaha, dan Allah membenci sekali pada orang-orang yang akhlaknya hina rendah. Ya ini. Jadi Allah itu karimun yuhibbul karom. Allah itu maha mulia dan sangat senang kepada orang yang dermawan dan mulia. Ini berhati rahimakumullah. Nah, untuk mempercepat kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita, dan juga semua dekat dengan kita, maka salah satu kuncinya adalah sakhiyun, dermawan. Lah sampean dorong soge sak mampune. Bahkan yang paling bagus adalah ketika sedekah kita dalam keadaan sempit. Kata guru saya ketika jihikam dulu, jika sedekah dalam keadaan sempit akan membuka jalan yang terbuka semakin besar.
Jalan sempit kan, sedekah. Ya, sedekah. Jadi terserah sampai sedekahi, ya. Jadi dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap sedekah. Ya minimal mesem loh Pak nang kanca ya. Tapi aja mesem. Guyu gak apa-apa, tapi aja guyu. Ya. Ini. Jadi yang kedua apa? Yang kedua dekat dengan Allah. Hadis sahih, as-sakhiyu qaribum minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun, dekat sekali. Qaribun dekat sekali, ya. Qaribum minallah wa qaribum minan nas. Sebab apa? Sebab kalau Allah sudah dekat mencintai seorang hamba, maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk apa? Kayak pelantikan ya. Waran malaikat langit bumi sampai laut waran godong-godong kok abis jaga-jaga aku seneng nang si A. Ngoten Allah. Nah kalau sudah begitu maka otomatis manusia juga akan dekat dengan dia. Ya, minimal gak ikhlas lek wong loman pasti koncoe akeh. Ayo coba. Bener gak nih? Lek wong loman boloe akeh. Lek wong dermawan koncoe akeh. Ya minimal sing cidek ditraktir mendino. Arep-arep. Ini. Jadi wa qaribum minallah. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, wa qaribum minal jannah, dan dekat dengan surga. Bayangkan ya. Dekat dengan surga, wa ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka. Nah, wis kurang apa ya ini? Wong dermawan iki. Cedek Gusti Allah, dekat manusia, dekat dengan surga, aduh tekan neraka. Wis lengkap. Pemane sampe jaluke. Sudah dekat ya. Lah wis makane sing durung rabi sedekah sing akeh. Apa? Qaribum minan nas. Cedek ambek menungso. Ngoten ndak apa-apa ya Allah, saya sedekah. Mugi-mugi asal barokah sedekah, boleh jodoh ya Allah. Ndak apa-apa. Ya, karena memang sedekah itu keutamaan sangat besar dan banyak rahasia di dalamnya. Kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Lah, wal bakhilu, orang bakhil, orang pelit, medit dan sebagainya, itu ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, dan jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Nah, ini hadis sahih ya. Kemudian ditambah lagi ke kali-kali kanjeng Nabi dawuh apa? Wal jahilu ya, wal jahilus sakhiyu ya, itu ahabbu ilallah. Orang yang bodoh tapi loman lebih senangi Allah daripada min abidin bakhilin, wong ahli ibadah tapi bakhil. Ya, ini. Ada lagi juga bahasa lain apa? Sakhiyun ya, wajaluhu sakhiyu ahabbu ilallah ya, hampir sama. Coba bahasanya aliman, ngoten nggih. Tadi abidin kan. Alimin ya, alimin bakhilin. Ya, orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada min alimin bakhilin, dari orang yang alim tapi bakhil. Makanya Gus Bak pernah cerita kan, mendingan mau sing gak iso apa-apa gitu kan. Tapi nah itu daripada mau pura-pura alim ya, tapi gak tahu tuh duwe. Gak tahu sedekah. Ya itu. Ini berhadir rahimakumullah. Dan juga ketika orang sedekah itu pahalanya yang tergantung Gusti Allah. Niki. Jadi pahala poso, pahala sedekah itu salah satu pahala itu yang balas langsung Gusti Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada orang itu siapa? Liman yasha. Kehendak Allah, sesuai kehendak Allah. Ya apa cari Gusti Allah, kan? Ndak usah harap-harap. Allah wis dawuh dhewe kok. Ya, ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki Gusti
Allah. Wis jelas ayat Quran. Sama iman enggak mbek Quran? Iman kan? Percaya enggak ono yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala bagi yang dikehendaki Allah. Bagi orang yang dikehendaki Gusti Allah. Nah ini sebab apa? Wallahu wasi'un alim. Gusti Allah luas karunianya dan maha mengetahui yang kita lakukan. Jangan khawatir, Gusti Allah maha melihat. Ya. Tuh tak nyumbang 1000 sungkan Gusti Allah. Sungkan Gusti Allah piye sampean iki? Cuwil. Tetap Gusti Allah maha tahu. Tidak apa-apa sebenarnya saudara. Bahkan ada terangan dari guru saya dulu, ketika ada yang sakit, ya, ada yang kena musibah atau apa, atau terkena serangan yang jahat atau apa, itu sedekah bisa untuk sarana minta kesembuhan kepada Allah. Boleh, Pak. Ya. Dawu maradhakum bis shadaqah. Obatilah orang-orang sakit dari kamu dengan sedekah. Ini hadis Kanjeng Nabi. Dicodakon nang wong, nyuwun tolong, nyuwun barokah panjenengan, mugi-mugi bapak kula, ibu kula niku sing sakit saged waras. Menapa-napa para ulama membolehkan dengan dalil keumuman sedekah karena mengandung banyak keutamaan. Ngoten nggih. Nggih rahimakumullah. Apalagi utama sedekah mengganti dengan perhitungan lebih banyak, baik di dunia maupun di akhirat, itu pasti. Coba sampean tingali, walaupun beberapa meninggali, orang-orang sukses, Pak. Selain doa ibunya, mungkin dia alis sedekah. Nggih, saestu. Jadi sapa sing bapak ibu alis sedekah, anake insyaallah barokah. Ya. Ini. Yang ketiga apa? Sehat lahir batin. Oh, ahli sedekah sehat lahir batin. Ya. Kemudian bisa tertutupi aib-aibnya, kekurangannya oleh Allah dan semua kelemahannya. Ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Bahkan juga nyon sewu nanti dikubur sedekah kita ini ngancani awak dhewe itu. Dikubur kita, bacaan Quran kita, insya Allah hakul yakin ya, ngaji kita, ya, sedekah kita, bacaan Quran kita, puasa kita, sedekah kita, ngancani Pak di alam kubur, memberi cahaya kepada kita di dalam kubur. Makanya lek gak ikhlas iman, hanya berhenti di dunia, tapi enggak mlebu di akhir dan alam barzah, ngoten. Ya, iman ya, ini. Nah, ini pesan dari salah satu ahli hadis, Dr. Ali Mustafa Yakub. Ini gurunya Abu Ya Dr. Ar-Razi Ar-Razi Hashim. Jadi Dr. Ar-Razi Hashim itu santrinya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ahli hadis Indonesia. Dulu ketua imam besar Masjid Istiqlal sebelum Nahdlatul Umar. Nah, Kiai Ali Mustafa Yakub ini adalah santrinya Kiai Tebuireng. Siapa jenenge? Idris Kamali itu yang nomor 2 itu. Idris Kamali. Jadi Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, imam besar Istiqlal, pendiri pondok Darul hadis di mana, di Tangerang, kemudian juga guru besar ilmu hadis, itu santrinya Kiai Tebuireng, Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali santrinya atau menantunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi sanadnya beliau Buya Ar-Razi Hashim itu nyambung ke Hadrus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Jadi kalau beliau sekarang ini aswajanya kencang sekali untuk menyerang atau menjawab kelompok-kelompok yang nggak jelas, itu sudah dipahami sebab guru beliau sanadnya adalah ke jalur Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Nahdlatul Ulama. Ini jadi pesan beliau begini. Ibadah sosial itu lebih utama dari ibadah ritual. Bukan derajatnya, tetapi dampaknya.
Sampai wiritan dhewe Allah 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 Allah. Coba sampai nyaman dhewe kan? Beda dengan orang yang sedekah. Juga untuk dirinya juga untuk orang lain manfaatnya. Ini maksud begitu, Pak. Jadi ketika kita ibadah sendiri bagus juga untuk taqarrub ila Allah secara individu kepada Allah, tetapi jangan lupa lingkungan kita banyak yang membutuhkan sedekah kita, ya kan? Sak mampunya. Ya, sak mampunya, seadanya. Oh, cok ya, mau seadanya. Apa? Mau sedekah seadanya. Seadanya. Tapi Pak Pur nyumbang Joko Toko seadanya ya selorokan kabel lah. Ini Allah, beliau mengatakan al muta'addiyah afdalu minal qasirah. Jadi ibadah sosial lebih utama daripada ibadah ritual. Sebab apa? Dampaknya bukan bukan karena memang harus sendiri untuk ibadah, tapi ada juga kewajiban sosial kita di masyarakat. Gini gua mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Loh, yang kedua belum. Yang kedua apa? Wa ikhrajuz zakati. Ngetokno zakat. Hati-hati loh. Hati-hati yang punya kemampuan melebihi nisab itu ya dihitung setahunnya itu harus dihitung betul. Jangan sampai ketika lebih dari hitungan zakat memberikan zakat, hati-hati itu nanti sampai akan dicokot sampai ular beracun ya, dengan dua lidah yang akan mencekik leher kita nanti. Dan juga disetrika punggung lidah kita, dada kita, punggung kita itu selama 50.000 tahun. Ya, bayangno, Pak. Mangkene setahun ae suwe ini pemane 50.000 tahun di akhirat besok. Sampai dipastikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hukumannya, banyak hukumannya. Sampai nanti akan ditusuk-tusuk perut sampean ya. Ditusuk-tusuk perut sampean ya, dan sebagainya. Yang ketiga, wa hubbus shadaqati, dan gemar bersedekah. Sapa sing gelem sedekah bergemar-gemar ya, bukan sekedar itu bahasanya hubbu. Hubbu itu sangat senang ya. Kalau diartikan itu gemar apa jadi? Hobi, gemar, senang bersedekah. Ada tasdid ya, hubbus shadaqat. Ya, sedekah jamak itu banyak sedekah, ini banyak apapun sedekahnya gitu. Itu. Jadi agar kita dihapuskan dosa kita. Jadi kita sedekah kita dihapus dosa kita setara dengan yang kita sedekahkan, terkait dengan keikhlasan, mendapat naungan di akhirat besok oleh Allah. Sing gemar sedekah, hubbus sedekah, nanti fi yaumil qiyamah mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga lipat ganda pahalanya, juga bebas siksa kubur. Ini hadis sahih. Jadi kalau kita hubbus shadaqat itu nantinya akan diberi ya oleh Allah bebas siksa kubur. Nih. Kemudian jauh dari api neraka. Orang ahli sedekah ketika dia kesasar di neraka, misalnya, tidak akan jasad orang ahli sedekah terbakar oleh api neraka. Jadi mengapa? Sedekah adalah perisai kita dari api neraka. Ngoten, Pak. Kemudian ahli sedekah insyaallah iku barokah dunianya juga barokah keturunannya. Sebab ahli sedekah. Ya. Ayo sesuai kemampuan kita masing-masing ya. Ndak harus niru iku si A, si B kaji A, kaji B jutaan nek sedekah, awak dhewe mek puluhan, ewonan, 0,3. Jangan melihat itunya. Yang penting adalah dengan kemampuan kita ya, mampu dan mau. Lek mampu insyaallah kabeh mampu kan. Mampu kabeh. Mosok 1000 gak iso. Pasti mampu. Cuma gelem gak. Lah itu masalahnya. Titik-titik setan sampean. Aja 50.000, tanggal tuwek rek ngawur ae. Sing ijo-ijo ae sik. Aja sing biru. Simpen sik. Meneh sedekah sing masjid Jumat meneh biru. Ngono kan. Mau Jumat teko.
ojo biru sampean iki piye ya? Kasih ngopi sampean. Iki setan. Nggih, mugi-mugi manfaat ini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل المحياة والممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.